Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada syekh yang baru, wa minhum Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, yaitu Fudail bin Iyad, Khurasaniyun min nahiyati Marwa. Beliau itu orang Khurasan dari Marwa. Wakila innahu wulida bi Samarqanda, dan dikatakan pula bahwa beliau itu dilahirkan di Samarqand. Wa nasya'a bi Abi Warda, dan tumbuh besar di Abi Warda. Nah, mata bi Makkah fil Muharram sanata sab'in wa thamanina wa mi'atin, wafat di Mekah di Muharram, bulan Muharram tahun 187 Muharram Hijriah. Sampai itu Muhammad ibn Husain yaqulu akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Al-Hasan ibnu Abdullah Al-Askari qala haddatsana ibnu akhi Abi Zur'ah qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq bin Rahaweh qala haddatsana Abu Ammar anil Fadl ibni Musa qala kana al-Fudail. Nah, Fudail ini syatiran yaqta'ut tariq. Beliau ini tadinya orang jahat, bandit, suka membandit, yaqta'ut tariqo itu ya, begal, suka membegal. Jadi bahasa Arabnya itu memutuskan jalan. Nah, itu tukang begal tuh. Baina Abi Warda wa Sarokhsa, di antara negeri yang namanya Abi Warda dan Sarokhsa. Wa kana sababat taubatih, lah bagaimana ini seorang begal bisa jadi syekh besar di dalam tasawuf. Sebab taubatnya itu annahu asyaqa jariyatan, beliau itu pernah sangat jatuh cinta kepada satu hamba sahaya perempuan. Jadi kalau lagi nongkrong itu ya, nah ada cewek itu, diliatin terus, sehingga nggak bisa makan, nggak bisa tidur, makan tak bisa kenyang, tidur tak bisa nyenyak, tergila-gila air mata. Oh sudah aku bilang itu salah, ada Abi tergila-gila, salah lagu. Fabaina huwa yartaqil jidarati ilaiha sami'ata lian yatlu. Maka tatkala Ali Al-Fudail bin Iyad ini sedang mendaki sebuah tembok. Jadi dulu bukan tembok. Dulu itu kan kalau kota suka dikelilingi tembok tuh. Benteng. Itu sedang mendaki sebuah benteng. Untuk apa? Untuk menggapai si hamba saya perempuan itu. Untuk menemuinya. Untuk menemui. Mau kencan, ya. Mau kencan buta. Mau apel. Tiba-tiba beliau itu mendengar ada yang membacakan ayat. Ayatnya begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman apa? Ketakutan hati mereka karena mengingat Allah. Nah, datang ada yang baca itu. Faqala ya Rabbi qad ana. Maka berkatalah Fudail bin Iyad, ya Rabbi qad ana, aku telah datang, atau perkara itu telah datang. Belumkah datang rasa takut kepada kolbunya orang-orang yang beriman karena mengingat Allah. Nah, mau naik gak jadi, turun lagi. Ya Allah, datang sekarang, mau udahlah, turun saya, pulang sudah, pulang. Faraji'a, maka beliau kembali. Fa'awahul lailu ila khorobatin, maka datanglah malam ila khorobatin, kepada runtuhan.
Jadi beliau itu kan bandit, jadi nggak punya rumah. Tinggalnya itu di reruntuhan rumah kosong. Jadi rumah yang udah nggak dipakai gitu, yang kosong, beliau tinggalnya di situ. Maka beliau itu masuk ke rumah kosong itu sampai datang malam. Fa idza fiha. Nah, jadi maksudnya gimana ya? Datang malam, akhirnya beliau itu kan harus mencari tempat tinggal. Nah, akhirnya beliau mencari tempat tinggal rumah-rumah yang kosong. Fa idza fiha rufqatun, ternyata di situ sudah ada sekelompok orang. Di rumah itu udah ada yang isi. Disangkanya kosong, ada orang, nyumput dia tuh beliau itu. Siapa? Al-Fudail bin Iyad. Faqala ba'duhum nartahil. Kata sebagian lagi, ayo kita berangkat sekarang, malam-malam tuh. Ayo kita meneruskan perjalanan. Wa qala qaumun hatta nasbaha. Nanti ajalah kalau datang subuh baru kita berangkat. Sekarang masih malam. Fa inna Fudailan 'ala tariqi yaqta'u 'alaina. Kalau kita sekarang keluar, nanti di sana ada Fudail. Ada situ. Nanti ada Fudail nih. Nanti kita disergap, nanti kita dirampok. Fatabal Fudaili wa ammanahum. Maka bertaubatlah Fudail itu. Udah tadi kayak gitu, pas malam-malam datang ada orang ketakutan kayak gitu. Gara-gara saya orang ini harus menderita begitu, harus menunda perjalanannya. Maka beliau itu taubat dan malah mengamankan mereka. Ya kira-kiranya jadi pengawal. Saya Fudail. Alah, kalah kadius. Aduh, saya udah taubat. Ayo saya antar kalau mau sekarang. Nah, itu diantar sama Fudail bin Iyad itu. Wajah warol haroma. Akhirnya beliau itu pindah ke tanah haram, ke Mekah. Di situ aja menghabiskan hidupnya itu. Makanya tadi wafatnya di Mekah ya. Ya, di Mekah. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu, berkata Syarih. Ini syarahnya. Fa hadhihi hikayatu tuli. Kan aneh-aneh ya. Ibrahim bin Adham cerita tobatnya aneh. Kemudian tadi itu Dzunna Misri aneh. Sekarang Fudail bin Iyad aneh juga. Fa hadzal hikayatu fiha ba'du ma yughdi alaihi mimma law turika kan ahsan. Kata Syarih begini, sebetulnya hikayat yang seperti ini kalau tidak disebutkan itu lebih bagus. Ya, orang udah tobat kok masih diomongin. Ini orang udah tobat kok masih diomongin. Wa qad istakhartullaha ta'ala fi anna ta'awwala min hadhihi risalah min dzalika kullaman nusadifuhu fi babin minal abwab wa nubayyana fihi wajha shawab insyaallah taala. Dan saya ini sudah beristikharah kepada Allah di dalam menjelaskan apa-apa yang ada di dalam kitab risalah ini. Lah kok ini kan yang ngarangnya Imam Al-Qushairi. Masa Imam Al-Qushairi enggak tahu kalau kisah yang kayak gini harusnya ditinggalkan. Maka saya sudah beristikharah kepada Allah bagaimana cara menjelaskan ini. Faqauluhu hahuna dzikrul jariyati wartiqauhu ilaihal jidarat yustagna anhu bi ayyuqala kana fi ayyami sobuwatihi wa jahalatihi sami'atalian yatlu alam yakni lilladzina amanu al-ayah fataba. Jadi kalau misalkan diringkas kisahnya kan bisa. Gak usah disebutin Fudail bin Iyad ini pernah kesengsem sama cewek, kemudian untuk mengejar cewek itu sampai naik ke benteng, kan gak usah diobrolin. Udah aja cukup bahwa Fudail bin Iyad ini mendengar ada orang mengatakan, ada sesuatu begitu ya yang mengatakan ayat-ayatnya itu, kan cukup. Kemudian beliau bertaubat. Ini mah kok dirinci begitu ya. Nah, fa inna tasriha bi dzikrin naqaisi yu'limu sami'aha wa intaba'anha idza balagathu. Karena menjelaskan secara rinci kekurangan seseorang itu akan menjadikan orang yang mendengarnya sakit meskipun dia sudah taubat darinya apabila kisah itu sampai kepadanya. Ya, jadi apabila dia itu sampai kedengeran ya, itu kan udah dulu atau jangan diungkit-ungkit lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Lah kok masih diungkit-ungkit, itu bisa sakit orangnya yang mendengarnya itu. Nah, cuman di sini ada ada penjelasan tambahan begitu ya. Qad yuqalu mithlu hadhil akhbar la tu'rafu illa min qibali sahibiha wa la'allahu haddatsa biha
niat taubata mimman hadha haluhum fala yastab'iduha wa akhbaru salafi min mithliha ghairu qalilin. Nah, kisah-kisah seperti ini tidak akan diketahui kecuali dari orang yang melaksanakannya sendiri. Ya, ini tahu dari mana tuh Fudail bin Iyad itu sampai naik ke tembok, kemudian sampai mengatakan bahwa beliau itu pernah jatuh cinta kesengsem sama satu hamba saya yang cantik itu. Ya gimana? Tahu dari mana? Pasti yang menceritakannya beliau sendiri. Dan itu diceritakan oleh beliau sendiri pasti ada hikmahnya. Makanya nggak apa-apa diomongin lah, beliau sendiri yang ngomong. Di antara hikmahnya itu supaya orang yang terkena musibah seperti ini ikut bertaubat begitu. Itu yang yang dicarinya. Terdapat aja tak kamu apa alur. Itu terdapat alur kadinya. Mau tanya. Ada di bengker tak aya alur teh nempel. Tah eta cus. Sok alang. Tapi aing teh batana naon atas. Alur. Tah gitu. Jadi tadi nggak apa-apa disebutin, dan kisah-kisah orang salaf yang seperti ini bukan cuma beliau, banyak, bukan cuma satu begitu, banyak kisahnya. Wa min hadzal wajhi mana asyara'u minal ghibah, dan karena inilah syariat itu melarang ghibah. Wa innama iltafatal imamu ila faidatil hikayati wa a'radu an lafziha wallahu muwaffiq. Dan sesungguhnya imam itu berpaling kepada faidah hikayah, wa a'radu an lafziha, dan berpaling dari lafaznya. Nah, ini kan termasuk kebiasaan saya juga. Saya itu kan kalau misalkan ngomongin kejelekan atau kebodohan orang di dalam YouTube itu kan gak pakai tiding aling-aling gitu ya. Udah lah, tolol saya sebut tolol aja, ya goblok saya sebut goblok aja. Itu beda masalahnya, karena itu bukan aib diri. Jadi kalau misalkan aib diri nih, ya saya mah nggak ngobrolin Imad itu masalah pribadinya apa, saya mah nggak pernah ngomong tuh masalah pribadinya apa, apakah dia punya masalah pribadi atau tidak. Kalaupun ada saya nggak pernah ngomong, dan saya nggak mau ngomongin karena itu bukan urusan saya. Karena kalau misalkan masalah aib masing-masing pasti punya. Yang saya bilang tolol goblok itu apa? Ya omongan yang keluar dari orang itu. Ya. Karena itu jelas-jelas omongannya salah. Saya kemarin itu lihat ada channel tuh namanya siapa? Hikam Al-Faris tuh. Kebiasaan orang-orang yang bela habaib katanya. Itu nggak tanggung-tanggung kalau bilang orang tolol, bilang orang goblok itu nggak tanggung-tanggung, itu udah kebiasaan mereka. Nah, itu udah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, kemarin kita dengar siapa? Ibnu Abbas apa Ibnu Mas'ud itu? Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ibnu Abbas itu tatkala ada orang datang kepada beliau mengatakan bahwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Nabi Musa Bani Israel. Itu Ibnu Abbas mengatakan halaka aduwullah. Itu lebih kasar daripada tolol itu. Ya, halaka aduwullah, telah celakalah musuh Allah. Jadi mentahdir orang atau nyebut ahmak, nyebut bodoh itu lebih parah lagi. Halaka aduwullah itu secara lafaz itu mengkafirkan. Padahal masalahnya sepele, cuman mengatakan bahwa Nabi Musa atau Musa yang bertemu dengan Khadir bukan Nabi Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Begitu. Ibnu Abbas gak nerima, langsung halaka aduwullah, karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kayak si Imad ini, mereka itu kan berlindung di dalam kesantunan, yang mana kesantunan itu adalah bagi mereka itu hanya untuk menutupi kebodohan mereka saja. Padahal ucapannya itu beracun. Begitu, mengatakan perkara yang tidak qat'i sebagai qat'i, malahan menuduh para wali Allah dengan tuduhan yang tidak. Begitu. Nah, perkataannya itu dia ucapkan di depan umum, ya saya sebutkan juga di depan umum. Itu ahmak, itu tolol dan bodoh, karena perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu. Ya. Nah, kita mah nggak ada yang diumpet-umpetin. Nanti ini mah ngobrol aja gitu ya. Di antara salah satu dosa itu apa? Di antara salah satu dosa itu memanis-manis diri, berpura-pura manis di depan orang supaya orang menganggap kita baik.
Ya, itu diantara ria itu. Dan ria itu dosa terbesar setelah syirik. Cuman dia tidak sampai mengeluarkan dari agama. Cuman ria ini dia nanti menghapus seluruh amalan. Ya, jadi berlaku santun itu bagus, tapi kalau pura-pura santun supaya dilihat santun oleh orang lain untuk menutupi kekurangan dirinya, dia ngajinya nggak benar, dia omongannya nggak benar, ditutupi dengan kesantunan. Kesantunan itu hanya akan menghabiskan amalannya, begitu ya. Dan saya ngomong kayak gini juga celaka juga sebetulnya. Jadi kayak nuduh orang itu santunnya santunnya itu pura-pura begitu ya. Saya juga salah juga kalau misalkan ngomong. Makanya saya tuh nggak, paling males kalau udah ngobrolin akhlak orang. Itu udah paling males, karena akhlak itu dipelajari bukan untuk menilai orang lain. Akhlak itu dipelajari untuk membetulkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita itu belajar tentang bab sombong, kemudian kita malah jadi teriak-teriak sama orang, dia sombong, kita yang sombong begitu. Oh, orang ini sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain. Terus saya bilang, kalau gitu kamu sama saya hebat siapa? Kamu merasa lebih hebat kan? Karena udah bilang saya sombong, berarti dia ngerasa lebih hebat. Nah itu susah, makanya kalau yang namanya akhlak itu. Makanya saya emang gak mengkritiki akhlak orang. Begitu, orang mau ngomongnya kayak gimana. Cuman kalau ini salah secara ilmu, saya bilang ini salah. Dan kata salah di dalam ilmu itu bahasanya imma bodoh atau tolol. Itu bahasa resmi Indonesia tuh. Makanya saya bilang salah satu di antara keduanya gitu. Kalau udah kebangetan, goblok. Jadi kalau goblok mah udah banget dalam kebodohannya. Kalau tolol itu tidak menggunakan otaknya dengan baik. Kalau goblok itu udah kebangetan di dalam kebodohannya. Begitu ya. Jadi tingkatannya itu bodoh, tolol, goblok. Nah orang yang nggak ngaji itu bodoh. Orang yang salah mengambil kesimpulan itu tolol. Orang yang menebar fitnah itu goblok. Dan itu pun bahasa dipakai oleh para sahabat begitu. Ya, makanya kalau ngaji itu sing jauh aduh. Aduh ya Allah, ya Allah. Begitu. Ya, cuman kalau misalkan ini aib pribadi, ini kan urusannya sama pribadi kan, kayak Fudail bin Iyad. Cuman ya beliau yang mengutarakan aja, berarti nggak apa-apa diobrolin sama orang lain. Kalau misalkan ini aib pribadi, kita tahu ada seseorang punya aib. Aib ini jangan diungkit-ungkit, jangan diobrol-obrol. Begitu. Aib pribadinya sendiri. Contoh misalkan ada Zaid, si Zaid ini pembatal nasabah alwi dengan omongan kayak si Imad misalkan. Ya, kayak si Imad apa omongannya itu. Oh, Mbak Alwi ini terputus gara-gara tidak ada datanya abad 456789. Gitu ya, itu udah kayak ngitung aja kan. Ini ketololan hakiki. Nah kata Zaid, terus saya itu tahu misalkan si Zaid ini dia punya kesenangan ya secara pribadi dia itu salah, misalkan mabok atau zina misalkan si Zaid ini. Saya tahu itu saya haram ngungkit-ngungkit urusan dia yang dalam perilaku itu. Ya, pembatal Ba'lawi ternyata pelaku zina, pembatal Ba'lawi ternyata tukang mabok, nggak boleh kayak gitu. Itu mah urusan pribadi dia, nggak ada urusannya sama ngebatalin nasab atau tidak. Yang saya bicara ya dan bilang tolol goblok itu apanya? Ucapan yang nggak benernya itu, begitu. Jadi berhentilah udah nyerang orang apa dengan karakternya itu ya. Kalau mau serang ya omongannya. Kalau salah sebutin aja salahnya di mana gitu loh. Ya. Dan pakai bahasa yang proporsional, dan bahasa yang proporsional buat orang yang nggak bener pikirnya itu bodoh, tolol, goblok. Tahapannya itu. Ya. Nah itu. Wa qala al-Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad, "Idza ahabballahu 'abdan aktsara ghammah wa idza abghada 'abdan wassa'a 'alaihi dunya." Lihat ya nih. Ini kata Fudail bin Iyad. Ini supaya jadi pelajaran buat kita ya. Kata beliau begini, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah perbanyak kesedihan hamba itu. Jadi apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka kesedihan si hamba itu akan diperbanyak. Wa idza abghada 'abdan wassa'a 'alaihi dunya, dan apabila Allah membenci seorang hamba, ya, ini bahasa kinayah. Apabila Allah membenci seorang hamba, wassa'a 'alaihi dunya, maka Allah meluaskan dunianya. Tuh. Ya. Makanya saya tanya sekali lagi, mau
Kaya. Apa mau miskin? Kaya. Udah lah, udah kayak gitu dah ya. Menurut ini mah. Mau kaya mau miskin? Jauh kaya. Ya udah tahu ya. Kalau orang itu cintai oleh Allah, maka Allah akan memperbanyak kesedihannya. Makanya lihat Rasulullah SAW itu sampai ada amul huzn, sampai ada tahun kesedihan. Mana kita itu punya tahun kesedihan itu? Nggak ada. Ya, Rasulullah itu sampai punya tahun kesedihan. Istrinya wafat, anaknya wafat. Ya udah dicederai oleh orang-orang musyrikin. Udah habis tuh. Ya. Makanya orang kalau misalkan kita begini, kalau kita banyak kesedihan belum tentu juga karena kita itu dicintai Allah. Ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi apabila Allah mencintai hamba, maka kesedihannya ini akan bertambah. Tapi kalau kesedihannya banyak, belum tentu dicintai Allah. Karena subutnya lazim, belum tentu subutnya malzum. Makanya harus belajar mantik yang benar. Nah ini mah untuk kita dulu pertama kali dulu nih, buat kena sama hati. Kalau kita banyak kesedihan, kita husnuzon dulu. Jangan-jangan ini adalah bentuk Allah mencintai kita. Tapi kadang-kadang kita banyak kesedihan ya memang karena kelakuan kita. Ya, aing mah asa can pernah bener hirup teh. Perasaan hidup itu nggak pernah bener. Kenapa? Ya bulan ini saya cuma dapat penghasilan 15 juta. Lah kok lumayan kan, kenapa sedih? Iya soalnya kalahnya 40 juta si goreng judi online. Itu banyak kesedihannya ya, tolol sendiri ya itu kayak gitu. Bukan berarti dicintai oleh Allah. Ya, itu mah dibikin sendiri. Itu cuman ya kalau misalkan kadang-kadang kita itu suka bingung juga, ya Allah ini, makanya timbang dengan timbangan syariat. Syariat sudah benar, yang wajib sudah dikerjakan, yang sunnah malah dikerjakan, yang makruh sudah dijauhi, yang haram apalagi. Tapi kita masih punya banyak kesedihan. Udah kerjaannya kan potong bawang, curucut aja banyak kesedihannya. Sebab lain itu mah ya. Ya kalau misalkan kayak gitu, ada kemungkinan, mudah-mudahan nih kita husnuzon sama Allah, ini bentuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa hadza fihi nazrun. Di sini ada hal yang harus dijelaskan dulu. Fa inna ghammahu bima fatahu minad dunya wa ma duyyiqu alaihi fiha laisa mahmudan alal itlaq bal yukhsha ala man ibtuliya bihi at-tasakhutu bil maqdur. Jadi kesedihan seseorang apabila dia itu hasil dari perkara yang luput dari duniawiyahnya, misalkan kebakaran rumah, kendaraan hilang, istri mati, misalkan suami mati begitu. Nah ini termasuk sedih gara-gara kesempitan duniawiyah. Wa ma duyyiqu alaiha itu tidak terpuji secara mutlak. Makanya tadi kan harus ada nazar. Bal yukhsha, malah bisa jadi ditakutkan atas orang yang banyak musibahnya kayak gitu. Tidak suka terhadap takdir. Makanya kamu mah udah bener kalau ditanya teh mending miskin mending kaya. Kamu mah udah bener mending kaya jawaban teh. Soalnya kalau disebut mending miskin, nanti malah datang penyakit tidak ridho kepada takdir. Ya. Sok nih kita ya kalau ditakdirkan kaya, ridho nggak? Ridho. Ridho ya Allah, saya mah ridho dapat penghasilan 1,5 miliar sebulan juga tuh. Ridho sekali, ridho saya mah ya Allah. Dikasih istri 4, ridho saya mah. Ya. Jadi apa namanya? Dikasih takdir enak, ridhonya mudah. Dikasih takdir sulit, ridhonya susah. Nah makanya kalau buat kita mah belum tentu dikasih takdir susah teh bagus buat kita mah. Kalau kita bisa menerima itu sebagai takdir baru bagus. Wa ahsanu ahwalihi allati yurjalahu fiha athawabu
ghammuhu ala ta'khiri ma la budda lahu minhu mimma yasta'inu bihi ala ta'ati rabbih wa yuzilu anhu tashwishahu liyuqa ta'atahu ala akmali wajhin. Dan sebagus-bagus keadaan dia yang diharapkan baginya di dalam ahwalnya itu pahala. Apa yang diharapkan itu? Kesedihannya atas terlambatnya perkara yang harus dikerjakan, ya, yang mana hal-hal itu bisa membantu dia untuk mendekatkan diri atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini, kesedihan, apakah kesedihan itu bukti cinta Allah kepada hamba atau bukti tidak sukanya Allah kepada hamba? Kesedihan itu, kata Fudail bin Iyad, bentuk kecintaan kan? Cuman kita harus mikir dulu, tidak semua kesedihan itu bentuk kecintaan. Nah, kalau kesedihan ini nanti timbul dari hilangnya perkara duniawiyah yang mana mengakibatkan kita tidak ridho kepada takdir, itu bukan bukti cinta Allah kepadamu. Paham? Nah, yang bisa diharapkan pahalanya itu kesedihan dalam bentuk apa? Kesedihan dalam bentuk hilangnya dunia. Tapi kita sedih karena kita sudah tidak bisa melaksanakan kebaikan lagi dengan hilangnya perkara itu. Paham? Saya nih, apa kerjaannya? Saya ini direktur PT Angin Ribut. Penghasilan saya berapa? 1 bulan 3 miliar. Karena saya punya penghasilan segitu, saya jadi bisa memberangkatkan ustadz umroh. Saya jadi bisa membangun pesantren. Saya jadi bisa menggaji santri digaji itu. Karena penghasilannya segitu. Satu waktu perusahaannya bangkrut, sedih karena apa? Saya udah nggak bisa ngebantu lagi. Itu dapat pahala tuh. Ya, itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala sama orang itu. Nah, kita kehilangan kendaraan misalkan. Nah, yang jadi kita bikin apa? Nepak jidat ya apa bahasa Indonesianya itu? Yang bikin kita mukul jidat itu bukan karena harganya, tapi ini hilang, udah nggak bisa pergi ngaji lagi itu. Nah, itu baru bisa diharapkan pahalanya. Jadi dia yang mana halih atau perkara duniawiyahnya ini bisa mengantarkannya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana tadi? Wa adami nahdatihi fi ta'atihi li rabbih. Wa yuzilu anhu tashwishahu li yuqa ta'atahu ala akmali wajhin. Supaya dia itu bisa menunaikan ketaatannya dengan cara yang paling sempurna, gitu. Wa amal wajhul bayyinul wadih fa ghammuhu ala taqsirihi fi amri dini wa adamin nahdatihi fi ta'atihi li rabbih wa qillati dzikrihi lahu fi sairi harakati fa hadzal ghammu mahmudun kulluh fa innahu lid-din. Jadi kalau dunia dikasih sedih gara-gara dunia itu tidak mutlak tapi diqayyid. Kalau kesedihan karena dunianya ini pada akhirnya menjadikan dia tidak bisa melakukan ketaatan, kemudian dia sedih karena itu, maka itu yang ada pahala. Kalau sedih karena hilangnya hartanya, karena hilang duitnya, itu mah nggak jadi pahala. Kalau sedih karena tidak bisa mengerjakan taat, itu mah bagus mutlakon. Sedih karena tidak bisa mengerjakan taat. Biasanya bisa pengajian jadi nggak bisa pengajian. Biasanya tolab ilmu jadi nggak bisa tolab ilmu. Biasanya zikir jadi nggak bisa zikir. Ini musibah sebetulnya. Karena udah nggak ada gantinya lagi. Waktunya makan nggak makan. Kita rugi nggak? Waktunya makan nggak makan. Rugi. Waktunya makan nggak makan. Kalau di pesantren dulu kan gitu. Waktunya makan teh kalah ngaji Quran, kalah wirid, dia datang ke dapur udah kehabisan ayam. Jadi makannya cuma sama kerupuk doang. Ya, ayamnya udah kehabisan. Rugi nggak? Rugi. Tapi serugi-ruginya makan siang, nanti malam ada lagi. Tapi kalau dalam urusan ilmu, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, kalau sudah fawat nggak bisa kembali. Gitu. Makanya akan kaduhung sekali. Apa kaduhung itu? Menyesal. Akan menyesal sekali.
Nah, menyesalnya itu sudah terasa sekarang. Ya Allah, saya kok jadi begini. Taklim jadi nggak bisa, zikir jadi nggak bisa. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa dilaksanakan, dan dia sedih. Itu tanda kecintaan Allah kepadamu. Kenapa? Karena orang gak bakal betah di dalam kesedihan. Masa sedih betah? Ya pasti berubah lah kalau yang namanya sedih. Iya kan? Pasti berubah. Masa orang sedih betah? Dia lagi ngeguguk, nangis. Kenapa? Gak bisa ngaji. Ya, besoknya gitu lagi. Itu 3 tahun kayak gitu. Tolol itu Pak. Ini masa sedih kayak gitu. Ya kalau sedih bakal ada perubahan. Bakal ada perubahan. Nah coba kalau misalkan memang ada sedih kayak gitu, butuh bukti tuh. Tanda ada cinta dari Allah kepadamu. Itu mutlak. Wa amma qauluhu wa idza abghadallahu 'abdan wa sa'alahi dunyahu fa hadza aidan fi tafsil. Kemudian kata Fudail bin Iyad tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka, atau ini majaz ya, Allah itu marah kepada suatu hamba, maka Allah akan menyempitkan dunianya. Ini pun harus dijelaskan. Nah, bagaimana penjelasannya? Fa inna man wassa alaihi dunyahu wa syaghalathu anhu bihubbihi laha wa tasarrufihi fi tahsiliha wa hifziha hatta syaghalahu dzalika an amri akhirati fa hadhihi alamatul bughdi wal ib'ad. Jadi dunia luas yang bagaimana, yang itu adalah ciri Allah tidak suka kepadamu, yaitu luasnya dunia yang menjadikanmu sampai lalai dari perkara-perkara akhiratmu. Itu akhirnya dari pagi sampai malam itu kerjaannya cuman apa? Muter di situ. Cari dunia, ngabisin dunia, menjaga dunia. Itu kerjaannya teh muter. Ya, pagi-pagi udah sarapan. Mau ngapain sarapan? Siap-siap mau cari duit. Ya. Nah, cari duit sampai jam 2. Banyak dapat duitnya. Ya, besok bakal dapat lagi, bingung duit mau dikemanain. Jalan-jalan jam 2 teh. Sampai jam 7. Sampai Isya, ya. Isya pulang ke rumah, transferan udah datang, ngecek, ngecek bon, sampai jam 12, jam 1, ya. Itu kan belum dihitung ngunci pagar kan ya, pagar dikunci, pagar depan, pagar belakang, pagar samping, ya. Udah gitu kamar masih digembok lagi, ya, kamar masih digembok lagi. Wah itu, gitu aja kerjanya itu sampai kewajibannya hilang, tidak dikerjakan. Itu adalah ciri kamu itu dijauhkan oleh Allah. Itu bukan ciri rezeki anak soleh. Ini mau kerjaan jam 8 malam posting, ya, rezeki anak soleh, transferan 26 juta, transferan itu. Padahal pinjam duit, padahal pinjam uang. Tiap malam itu posting transferan, tulisan rezeki anak soleh, kerjaan posting. Itu mah bukan ciri kamu itu dicintai Allah. Itu mah ciri kamu itu dibenci oleh Allah. Cuman ini majaz, ya, bahasa benci bagi Allah itu majaz. Nah, dijauhkan oleh Allah. Wa amma man wasa'a alaihi dunyahu wa zahadahu fiha wa yassarahu li sarfiha fi jihatil barri wat ta'ati fa hadhihi alamatul mahabbati lahu wa taysiri abwabil khairat. Adapun kalau diluaskan di dalam dunianya tapi itu malah memudahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, itu mah bukti cinta itu mah Allah kepadamu. Jadi gampang mau ngaji itu, ya. Ngaji yuk. Ayo, hari kamu tiap diajak ngaji teh kok hayu bae, atuh ada duit banyak, kebutuhan enggak ada, mau ngapain lagi? Ya kan, mau ngapain lagi, atuh duit banyak, kerjaan enggak ada, itu ya, mau ngapain lagi? Tiap-tiap datang nawarin ustad pasti, ustad kapan mau kawin lagi? Aduh, senangnya saya kalau punya murid kayak gitu. Ustad kapan mau kawin lagi? Itu ditanya terus ya. Senangnya. Wah, itu senangnya dalam hati. Ditawarin kawin lagi tuh, ya. Wah, itu mah. Kalau ini mah kayak gini mah malah apa? Malah meluaskan akhiratnya itu. Ayo satu majelis. Bulan depan saya traktir umroh. Beri umroh sama majelis, traktir ke mana-mana. Ngapain lagi, duit banyak. Kebetulan nggak ada, zuhud. Ya, nggak sayang buat anak-anak kok punya rezekinya sendiri. Ya, ini sekarang aja saya banyak duit, saya mau pakai ini
di akhirat begitu. Tuh teh jang hudang ha. Mimpi ya terbalik gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu itu diluaskan dunianya untuk mempermudah akhiratnya. Itu mah bukti Cinta oleh Allah. bukti cinta. Ya. Nah, wa taisiri abwabil khairat, dan itu adalah memudahkan pintu-pintu kebaikan gitu. Ya, jadi gak banyak mikir orang kayak gini mah. Ada di tengah jalan ada tukang cendol, tajong cendolna bere duit 10 juta. Tong ngomong. Tajong ieu brek amok 10 juta. Itu ya udah jangan banyak ngomong mah gitu. Tajong deui. Tapi tuh kieu amat harga diri kurang. Harga diri 30 juta cukup. Mau anu bener. Tajong deui. Tajong deui. Anu sabaran gitu. Aduh, itu ya. Orang kaya. Duit banyak, butuh nggak ada. Sama Allah zuhud itu, sama dunia zuhud. Ya, enaknya tuh hudang. bangun. Fakala radhiyallahu anhu maksusun bi ba'dil jihad. Maka perkataan Fudail bin Iyad ini ditaksis. Jadi tidak mutlakon. Apakah orang yang banyak kesedihannya itu mutlak dia dicintai oleh Allah? Ya enggak. Apakah orang yang dunianya diluaskan itu mutlak dibenci oleh Allah? Ya enggak. Ya, dikoyit yang tadi. La alal itlaq. Qala al-Imam rahimahullah. Kemudian masih berkata lagi siapa? Al-Fudail bin Iyad. Wa qala Ibnu Mubarak idza matal Fudailu irtafa'al huznu. Berkata Ibnu Mubarak, apabila Fudail ini mati, maka kesedihan terangkat. Nah ini mah apa disebutnya kalau ada orang mati itu testimoni. Ini mah testimoni dari orang terdekatnya Fudail bin Iyad. Kata beliau itu kalau Fudail mati maka kesedihan ini terangkat. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang benar-benar tahu makom huzn, makom sedih itu beliau Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad itu kesedihan itu ya, itu ciri dari kelembutan hati. Jadi kalau misalkan kita ngaji ya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, itu bagus, itu tanda kelembutan hati. Nah, orang yang susah nangis itu bukti hatinya keras. Yang susah nangis itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu tiap-tiap sholat nangis sampai beliau itu ada yang kalau tidak salah kata Siti Aisyah ini, Sayyidina Abu Bakar itu jangan dijadikan imam sholat. Kenapa? Kebanyakan nangis. Ciri nangis lagi itu Sayyidina Abu Bakar itu. Itu cirinya apa? Kelembutan hati. Nah, disebutkan di dalam syarah ininya, hadza yadullu ala anna Fudaila kana fi zamanihi azharul mahzunin, bahwa Fudail ini termasuk orang yang paling muncul dari golongan orang-orang yang mahzun, yang sedih, yang pada makom hazan. Nah, wa bihadza qala irtafa'a yani hadzal huznal baligha. Terangkatlah kesedihan, maksudnya kesedihan, makom kesedihan yang seperti makomnya Fudail bin Iyad. Wa qad kana Hasan al-Basri syadidal huzn hatta ka'annahu haditsu ahdin bi musibatin fi kulli waqtin. Orang yang sebelum Fudail bin Iyad itu ada yang namanya Hasan al-Basri. Beliau itu kan tabi'in yang paling terkenal tuh, Hasan Basri sama Ibnu Sirin sama Uwais Al-Qarni. Itu 3 tabi'in yang paling terkenal itu. Hasan Basri ini, kalau kamu ketemu sama Hasan Basri, seolah-olah beliau itu sudah kebakaran rumah, udah kena musibah yang besar. Kalau ketemu pasti lagi sedih begitu mah. Ya. Itu juga guru 3 rut. Kawan teh sore we saya teh mah. Nya. Cengengesan, bahelah da geus kekayaanana teu da geus rek kumaha deui. Nah, masa kita teh harus enggak sedih. Ada yang enggak sedih gimana atuh ya? Masa harus ngedih-ngedihin karep gitu. Emang harusnya kayak gitu. Emang harusnya maksudnya ada perintahnya dari Rasulullah. Kalau kamu enggak bisa nangis pura-pura nangis biar hati lembut. Begitu.
Ya kamu udah tahulah saya dulu kayak gimana. Cuman sekarang mah asa hayang seuri begitu. Ya. Itu cerik-cerik. Nah, itu harusnya itu kalau ketemu sama Hasan Al-Bisri itu kayak apa? Kayak mendapati orang yang udah kebakaran rumah, bukan kebakaran jenggot. Nah, itu teh pada setiap waktu. Jadi seolah-olah beliau itu terus-terusan dapat musibah setiap waktu, dapat duit ya gitu aja mukanya itu Hasan Bisri mah. Wa hukiya annal Hasan qala li ashabihi siru bina nazurul Ala'a ibni Ziyadin wa kana minal mahzunin hatta sallahul huznu wa kanat ukhtuhu tadlifu tahtahul qutna liyadu'a janbahu alaih. Nah, ini lihat ya bagaimana kita mengetahui makom huzn nih, makom sedih nih. Hasan Al-Bisri ini kan sudah banget di dalam kesedihannya Hasan Al-Bisri, sampai-sampai dikatakan tadi kalau ketemu Hasan Al-Bisri pada setiap waktu pasti kamu melihat beliau itu dalam keadaan seperti mendapati musibah yang besar. Ini dihikayatkan nih Hasan Al-Bisri yang bercerita. Hasan itu berkata kepada para sahabatnya, ayo kita pergi ke rumah Al-Ala bin Ziyad. Yang mana Al-Ala bin Ziyad beliau pun termasuk makom huzn juga, makom sedih juga. Hatta sallahul huznu. Nah, sampai pada beliau itu sampai dijenguk sama Hasan Bisri karena beliau sedang dalam keadaan sedih yang sangat. Jadi sedihnya para ulama itu beda sama sedihnya sama kita. Zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat yang mati karena sedih. Kenapa sumber kesedihannya itu? Sumber kesedihannya itu karena melihat paha cewek, paha perempuan tersingkap. Jadi lagi ngetrok pintu, dibuka pintunya itu perempuan yang bukanya itu auratnya terlihat. Itu langsung naik gunung sedih, wafat, mati, meninggal itu gara-gara sedih. Ya, itu zaman dahulu orang sampai seperti itu. Bagaimana terjaga ahwal hatinya. Makanya jangan sampai pernah membandingkan kita sama orang-orang soleh zaman dahulu. Dan makanya disebutkan kalau kita itu menyebut tadi kan saya sebutkan di awal tuh kalau kita ingat sama orang soleh datang rahmat. Begitu. Ya maksudnya datang rahmat mudah-mudahan ya kayak gini. Jadi kita itu jauh banget gitu ya sama mereka itu. Nah, ini dikuasai oleh huzn. Wakanat dan saudara perempuannya Al-Ala bin Ziyad tadi, beliau itu sampai menguraikan katun di bawahnya supaya dia bisa berbaring di situ. Jadi ya kalau kita masa saking sedih udah susah berdiri begitu ya. Falamma dakhala alaihi Hasanu qala lahu kaifa anta ya Ala. Tatkala Hasan Al-Bisri sampai ke rumah Al-Ala, Hasan Al-Bisri berkata, "Al-Ala, bagaimana keadaanmu?" Fa'ajabahu wahzana 'alal huzn. Betapa sedih di atas kesedihan. Sedih di atas kesedihan. Kalau kita waktu nanaonan sedih mending sholat ya. Mending sedih mending sholat. Mending sholat. Ini mengagolir sedih. Ini udah ahwal nih Pak. Udah keadaan apa? Hati. Udah nggak bisa. Kalau saya kan keadaan hati yang gembira ya. Yang gembira. Ayo keadaannya udah apa? Udah sedih terus ini Pak. Wa zanah 'alal huzn faqala al-Hasan li ashabih qumu bina fa ila hadza intaha istiqlalul huzn. Dipanggil teman-temannya, ayo ke sini. Apa? Kita bareng-bareng bersedih bersama. Karena ini adalah sudah sampai pada puncak kesedihan. Fastaqala al-Hasan huzna nafsihi wa ashabi bin nisbati li huznil ala wastaqala al-ala huzna nafsihi lima ya'lamuhu min darajatil mahzunin fayuhmalu kalamu Ibnul Mubarak ala ma dzakarna min annahu fi zamanihi kan aktsarun nasi huzna. Nah, bagaimana kita lihat Hasan Al-Bisri ini disebut orang yang paling sedih, tapi Hasan Al-Bisri pun masih mengatakan ada orang lain yang lebih sedih. Begitu, ya, yang paling banyak sedih. Sedih karena apa sih? Sedih karena apa tuh ya? Dan ini udah makom ya. Nah kalau kita pada sedih-sedih mah, ya maksudnya teh, ya apa sih yang membuat kita sedih apa sih? Ya apa yang buat kita sedih itu? Ya, syahwat tidak tercapai. Kaulang lah.
Nah itu kita balik di situ, sedih di pikirannya itu. Apa sih kesedihan, apa yang menjadikan kita apa? Sampai nangis disembuhkan itu apa? Ya paling sekruk gitu. Ya. Kalau orang-orang zaman dahulu itu sedih ya karena kadang-kadang begitu ya. Kalau kayak makom sedihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai tatkala melihat kambing lagi makan rumput, itu bilangnya saya mending jadi rumput yang dimakan kambing itu. Sayyidina Umar waktu datang makom huzan, waktu datang makom atau hal sedih, itu tatkala lihat domba lagi dipasak, Sayyidina Umar bilang saya mending jadi domba itu. Hidup itu cuma digedein, dikasih makan, udah selesai maksa bakti makannya, disembelih, udah disembelih, dipotong-potong, udah dipotong-potong, dimasukin ke kuali, dimasak, habis dimasak, dikunyah sama orang, habis aja selesai urusannya. Mending gitu saya, mantap kata Sayyidina Umar. Itu lagi datang ahwal huzan. Nah itu. Jadi ahwal huzan itu bagusnya mah ya dialami biar kita paham apa yang dimaksud. Dan ini adalah makom mulia di dalam tasawuf. Wa qala al-Fudail law anna dunya bihadzafiriha uridat alayya la uhasabu biha la kuntu ataqaddaruha kama yataqaddaru ahadukumul jifata idza marra biha an tusiba taubah. Dan berkata Fudail bin Iyad, apabila dunia dengan perhiasan-perhiasannya ditampakkan dan ditawarkan padaku seluruhnya, kamu mau nggak dunia ditampakkan seluruhnya dan ditawarkan? La uhasabu biha, maka aku tidak la uhasabu biha, maka aku tidak akan menolehnya dengan dunia itu. Lakuntu ataqaddaruha, maka sungguh aku akan menganggapnya hina sebagaimana kalian menganggap hina kepada bangkai. Tatkala di jalan yang kamu lalui ada bangkai, kamu itu tidak sudi bangkai itu kena kepada bajumu. Saya pun kalau didatangkan dunia dan seisinya, saya akan berpaling dan akan menganggapnya sebagai bangkai saja. Tuh, kita mah kalau sedikit mah nggak mau. Mau duit nggak 100 perak? Nggak usah. 100.000 karena rada mikir lah. Ya, rada mending. 100 juta. Ya semua ditolak. Kok mau dunia jeung saeusina? Itu mah udah keadaan hati kita, itu mah udah kayak gitu mah. Beliau mah mau dunia ditawarkan seluruhnya pun nggak bakalan berpaling. Wa hadza yadullu ala kamali halihi ma'a maulahu wa unsihi bihi wa taladzuzihi fi khulwatihi bi munajatihi wa kamali istighraqi bihi wa syarifi halati hatta sara dzalika qurrata aini fa huwa yakrahu kullama yusghiluhu anhu aw yushawwishuhu alaihi. Sebetulnya apa yang menjadikan Fudail bin Iyad ini tidak suka kepada dunia? Karena beliau sudah sibuk dengan Allah. Sedangkan itu adalah kenikmatannya. Dan dunia hanya akan meriuhkannya, hanya akan merepotkannya. Buat apa tuh dikasih dunia kalau udah senang sama Allah? Hari kita makan sama Allahnya belum senang. Justru Allah tuh suka dijadikan terminal buat kita mah, biar kita dapat dunia. Atau ditawarin dunia, ya dirontok ke orang mah begitu. Ya, udah jauh makom. Faman hadhihi haluhu law waridat alaihi jannatu bima fiha lakana ma huwa fihi aladza anhu minha fa kaifa bid dunya wa karahati maulahu laha wa tazhidi ibadihi fiha. Coba lihat nih. Orang kalau sudah sampai derajat kayak gini, jangankan ditawarkan dunia, ditawarkan surga lo akan berpaling. Nih, kalau ada kisah-kisah kayak gini ya, coba lihat. Ini adalah ahwal qalbi para Sufiyah. Kamu jangan sampai kayak si Abu Marlo dan kawan-kawan. Ya. Kayak kemarin siapa tuh Abu Marlo sama si Ustaz Danu, ya. Sama si Danu tuh. Dia bilangnya kan di akhirat itu nggak ada rumah. Kenapa? Ya buat apa? Kan nggak ada hujan, nggak ada panas. Ngapain ada rumah?
Dan di sana pun nggak ada bidadari. Maksudnya nggak ada bidadari itu ya buat apa? Itu cuma iming-iming saja. Ya, nih nggak boleh kita bilang kayak gitu karena ini sudah perkara yang disifatkan kepada surga oleh Rasulullah SAW. Surga itu ya begini dan begitu. Itu sifatnya sudah ada dan itu ikhbar anil ghaib dan itu harus diimani. Ya, baik secara tafsili atau secara ijmali. Nah, kita cukup secara ijmali saja. Surga dan isinya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah itu ada. Nah, kemudian cuman keadaan hati orang memang beda-beda. Ada yang waktu sampai ke surga itu, jangankan dunia, surga loh kalau ditawarkan sama dia nggak mau. Jadi kalau misalkan kamu mau mengatakan keadaan orang yang sudah tidak tertarik oleh surga, bilang saja surga itu ada cuman buat orang ini. Nanti di surga tatkala ditawarkan kenikmatan-kenikmatan surga dia akan berpaling. Padahal keadaannya seperti ini. Dunia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dimuliakan. Saking dimuliakannya surga, tempat kita nanti melihat Allah sebagai kenikmatan puncak itu di surga. Berarti surga dimuliakan. Nih, sedimuliakannya apapun surga oleh Allah, karena surga ini bukan Allah, hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling. Padahal surga ini sangat dimuliakan. Apalagi cuma dunia, yang dunia ini dihinakan. Begitu. Tapi jangan sampai ditasdik, jangan sampai ditakdzib, jangan sampai dibohongkan. Surga itu ya ada kusur. Kusur itu apa? Istana-istananya. Ada hurul ain, ada bidadari-bidadarinya, ada wildan. Pemuda. Azet teman saya itu mah. Wildan Ahmad Zaidan. Ada wildan, ada pemuda-pemudanya. Jangan dinafikan. Karena memang keadaannya seperti itu. Ada sungai-sungai yang mengalir. Itu kan kalau kata Safaruddin Ar-Razi begini. Kalau kamu mentafakuri kenapa sungai surga itu sampai ada 4. Coba lihat. Di dunia itu jenis air cuma 1. Air bening doang. Iya kan? Kalau di laut memang asin. Cuman kan bening juga. Cuman air bening doang. Tapi tatkala jadi buah-buahan dan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan macam-macam. Ya. Lihat nih, pohon nangka, airnya air itu. Pohon jengkol, airnya air itu. Jeruk, airnya air itu. Lah airnya sama, jadi wanginya beda. Lihatin tuh cewek-cewek yang cantik. Airnya sama, ceweknya bisa bening sampai kayak gitu. Ini di surga nanti sumber airnya 4. Itu yang disebutkan. Yang satu air susu, yang kedua air madu, yang ketiga air khamr, yang keempat air apa? Air bening ya. Jadi ada air susu, ada air khamr, ada madu, satu lagi eceran. Ya air bening mungkin satu lagi itu. Ini ada 4 mata air. Gimana itu nanti macam-macam tumbuhannya, macam-macam buah-buahannya, bagaimana macam-macam hewan-hewannya yang dimakan nanti, dan bagaimana cewek-ceweknya, dan bagaimana cowok-cowoknya. Ini seganteng-gantengnya pemuda nanti di Garut. Di Garut salah ya, di surga. Seganteng-gantengnya nanti pemuda-pemuda di surga itu masih kalah sama Abah kalau masuk surga itu. Kalah. Gus Bumasep kan gacet. Cik Abah tanya Ustaz lah sayang gara-gara jadi kasep deui. Mata kawin oge aya nu bogoheun. Datang nanti ganteng. Kalah wildan itu kalah. Bidadari surga itu mau secantik apapun disifatkannya. Ini ibu-ibu ini yang sudah kelewat masa cantiknya ini nanti masuk surga malah lebih cantik daripada hurul lain.
Udah gitu. Mudah-mudahan masuk surga. Udah kayak begitu, udah pasti begitu. Itu jangan jangan ditakwim, jangan dibohongkan. Ya, dipasdik saja kita membenarkan. Adapun ahwalnya nanti kita beda-beda sebutkan lagi. Jadi kalau kamu mau masuk wilayah batin dari sebuah keterangan Rasulullah SAW, awas daerah zahirnya jangan sampai dibohongkan. Iya, ada yang seperti ini. Cuma, nah baru disebutkan tuh, ya itu. Jadi jangan sampai membohongkan. Karena itu nanti kalau ma'lumun minad dini biddarurah bisa sampai derajat kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wahada mawjudun fi ma bainana man abghadha syakhsan syaqqat alaihi ru'yatuhu wa sima'u hadithi bal dzikru ismihi min ghairihi. Nih, kalau kita mau tahu tamsil, kita pun mungkin bisa merasakannya. Bagaimana kita merasakannya itu? Kalau kita benci sama orang, nih, itu apa ya? Ngelihatnya itu jadi beban. Jadi gak mau gitu. Si eta deui sebel ih. Sengah, apa bahasa Indonesia sengah itu? Muak. Ketemunya aja anak muak gitu sama orang itu. Kenapa? Sebel. Hah? Atau yang merebut mantan kita. Ketemu sama orang yang merebut mantan kita itu enak ya semua. Dia lagi gitu. Kalau udah saking banget bencinya, jangankan ngelihat, denger namanya aja udah langsung sama hati itu nggak enak. Udah gitu. Ya. Itu kalian kalau pernah ngalamin kayak gitu, hidup kalian menderita sampai punya musuh segitunya. Ya. Itu ke apa? Ke hati itu. Aduh. Ya udah gak enak. Wallahu ta'ala yamunnu alaina bitamami ma'rifatihi. Nah ini. Jadi bal dzikruhu ismuhu min ghairihi. Bal dzikru ismihi min ghairihi. Jadi denger namanya aja dari orang lain udah gak mau. Nah, sufiah itu yang sudah cukup dengan Allah, sekiranya sama dunia itu begitu. Ya. Jadi ngelihat duit itu enak gitu loh. Ngelihat duit itu. Ya, makanya dijajanin kan. Tekawak ningali duitnya dijajakan. Ya kayak dibuang aja. Enak punya duit 100 nih, enak beliin pizza. Tolol kayak gitu Pak ya. Kayak gitu udah kasihan sama orang udah ya. Ngelihat dunia tuh nggak suka. Ada yang kayak gitu, melihat dunia itu nggak suka. Jangankan melihatnya, dengernya aja ada orang tuh ngomongin duit. Ya kalau Pak Budi mah sambil liur. Oh, dia ngomongin yuk. Nah, sekarang saya lagi bisnis. Kadang-kadang gitu. Saya mau pulang dulu ya. Mau apa? Mau mancing. Kalau rek musuh. Sambil liur, nah itu begitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita kesempurnaan makrifat kepada Allah dan kenikmatan munajat kepada Allah dan mendapatkan keindahan ahwal yang mulia, yaitu dekat di dalam derajat-derajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Cung? Mangga, Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya itu begini Pak Ustaz, titik manakah atau momen apa yang bisa menjadikan tadi itu siapa? Budua bin Iyad itu dari pembegal menjadi ahli tasawuf. Dan apakah ada pembimbingnya atau ada gurunya? Kalau dulu pasti ada. Jadi kalau kisahnya ya tadi itu kan apa ya, kesadaran yang munculnya dari mana gitu. Jadi kesadarannya begini, kira-kiranya apa tadi ya bahasanya itu? Bahasanya itu ini kan udah ada niat buat maksiat nih. Ini maksiat udah mau dilakuin. Terus ada timbul, apa belum datang waktunya kamu itu takut kepada Allah. Nah, itu yang menjadikan titik balik. Nah, akhirnya dia buat kita makan dengar kayak gitu biasa aja ya. Karena beda ahwalnya, makanya beliau itu mendengar itu dengan telinganya tatkala mau manjat tembok tadi. Nah, baru kena sama dirinya itu. Lah kemudian beliau bertobat. Nah, kemudian beliau itu kan mujawaroh ilal Makkah kan. Sampai datang ke Mekah dan menetap di sana. Nah, di Mekah itu tempat kumpulnya orang-orang berilmu. Ya di situ bergurunya itu. Pasti ada gurunya pasti.
Itu nggak mungkin nggak ada gurunya. Guru-guru. Pasti. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, tadi ada kan khotimah itu tergantung sabiqah. Sabiqah. Sabiqah itu Permulaan. Sementara kan para sufi itu dengan berjalannya ada taubat itu maksudnya. Sabiqah itu maksudnya takdir Allah. Jadi begini ya. Kalau kita itu tertutup dari takdir, maksudnya kita tidak ingat kepada takdir yang telah lalu, yang kita takuti itu khotimah, akhir. Suka ada bahasa gini, duh saya mah takut nanti kalau mati apa husnul khotimah apa su'ul khotimah, kan begitu. Akhirnya dia akan menjaga tuh. Kalau takut betul, dia akan menjaga kehidupannya supaya tidak masuk ke dalam maksiat. Karena takut kalau sedang maksiat dia mati. Dan yang dia takuti itu apa? Khotimah, akhir. Kalau orang ingat takdir, sebetulnya yang ditakuti bukan khotimah, tapi sabiqah. Yang ditakuti itu takdir. Gimana ya kalau takdir saya itu jelek? Nah, kalau takdir saya su'ul khotimah gimana? Itu kan jadi takutnya ke akhir tuh. Takutnya ke awal, ke sabiqah. Jadi hakikatuhu sebetulnya khotimah itu sabiqah. Karena kita tidak akan mati dalam keadaan berbeda dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, orang itu kadang takutnya sama khotimah, kadang takutnya sama sabiqah. Kalau orang yang baru pertama belajar biasanya takutnya itu khotimah. Makanya kita itu suka ditakuti, siun ulah nepikeun ka suul khotimah, jangan sampai suul khotimah. Mudah-mudahan orang husnul khotimah. Kan begitu. Kalau udah agak naik, itu takutnya itu suul bidayah, suul sabiqah. Jelek di permulaan, jelek takdir, itu yang kita takuti. Nanti akan beda. Kalau kita takutnya suul khotimah, takutnya itu akhir yang jelek, maka kita itu akan beramal. Kalau kita takutnya ke awal, maka kita itu akan tawakal. Jadi makomnya beda. Yang ini mah iktimad kepada amal, yang ini mah iktimad kepada Allah. Bukan berarti kalau misalkan udah takdir mah udah selesai ini, saya mau hidup seenaknya aja, itu tertipu. Nah, ini kan sama-sama ke Allah, Bang. Orang yang pengen ke Allah pasti taat. Jadi orang yang takut su'ul khotimah pasti taat. Orang yang takut su'ul bidayah pasti taat. Coba nanti ahwalnya berbeda. Kalau orang yang takut su'ul khotimah itu ahwalnya itu i'timad halal amal. Dia akan beramal terus karena takut su'ul khotimah. Orang yang takut su'ul bidayah dia akan beramal tapi akan tawakal. Ya saya beramal juga kalau di awalnya udah jelek, ya gimana lagi tuh. Cuman ya saya udahlah. Beramal aja lah udah. Tapi kalau di awalnya udah jelek, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya udah gitu. Jadi bakal tawakal itu. Nah, orang yang sudah tahu hakikat khotimah, hakikatuhu bidayah, jadi udah nggak keganggu sama khotimah, udah nggak melihat kepada bidayah. Imma dilihat dua-duanya atau hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Itu keadaan hati, keadaan kolbu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mudah-mudahan orang sadaya dihampunkan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Moga majelis jantan kafarat kanu kalepatan orang sadayana, oge jantan wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.